warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arba'as sifatil kamaliyah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Fatayat yang saya hormati dimanapun Anda berada, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu senantiasa memberi kita kenikmatan, taufik dan hidayahnya, sehingga sampai detik ini kita masih diberi kesempatan berjumpa dengan bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan pada tahun 1442 Hijriah. Sahabat Fatayat, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, kami Fatayat NU Ranting Batuanten akan menyampaikan sedikit kajian kitab Safinatun Najah, yaitu tentang bab Mujibatul Husli, perkara yang mewajibkan mandi, dan Furudul Husli, beberapa fardunya mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kala fasal suji ibarat fasal mujibatul husli utawi pira-pira perkara kang majibaken adus iku sitatun anananam irubananam ilajul hasyafati suji ku manjakan hasyafah nandi oleh manjakan fil farji indal farji wa khurujul mani lan nomor lorone metune mani wal haidu lan nomor telune haid wan nifasu lan nomor papate nifas wal wiladatu lan nomor dimane manak utawa nglahiraken wal mautu lan nomor neme mati. Faslun utawi kila fasal furudul usli utawi bira-bira fardune adus iku isnani ana loro. An-niyatu suci kuniat wa ta'mimul badani lan nomor lorone meratani badan. Oleh meratani bil ma'i kelawan banyu. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat Fatayat serta kaum muslimin muslimat rahimahullah. Di sini saya akan menyampaikan faslun mujibatul husli. Namun sebelum itu, apabila nanti saya dalam menyampaikan faslun mujibatul husli, banyak kata-kata yang dianggap tabu, tapi tetap saya sampaikan karena ini adalah hukum Islam atau hukum fikih. Jadi hal-hal yang mewajibkan mandi itu ada 6. Yang pertama yaitu ilajul hasyafati fil farji, masuknya hasyafah ke dalam farji. Apakah itu hasyafah? Hasyafah adalah alat kelamin laki-laki. Dan apakah itu farji? Farji adalah alat kelamin perempuan. Jadi apabila ada alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan, atau tadi yang sudah dijelaskan yaitu hasyafah, masuknya hasyafah ke farji, berarti kita wajib melakukan mandi, kita wajib melaksanakan mandi, atau yang dinamakan dengan mandi besar, atau mandi jinabah, atau mandi junub. Jadi apabila kita melaksanakan hubungan suami istri, berarti kita wajib melaksanakan mandi untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di tubuh kita atau yang ada di badan kita, supaya badan kita kembali suci. Hal-hal yang mewajibkan mandi yang kedua adalah wa khurujul mani, keluarnya mani.
keluarnya mani atau air sperma pasti ada sebab-sebabnya. Antara lain sebabnya tadi yaitu karena berhubungan suami istri, kemudian mengeluarkan mani atau air sperma, berarti kita wajib mandi. Dan perlu diketahui bahwa mengeluarkan air mani itu baik dalam keadaan terjaga atau tidur, disengaja atau tidak, ada syahwat atau tidak, ada sebab atau tidak, itu semua wajib melaksanakan mandi. Sahabat-sahabat fatayat yang dirahmati oleh Allah, hal-hal yang mewajibkan mandi yang ketiga adalah wal haidu, dan haid, atau sering disebut dengan istilah menstruasi. Darah haid atau darah menstruasi adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita dalam keadaan normal atau dalam keadaan sehat, yang biasanya itu paling sedikit sehari semalam atau 24 jam, dan paling banyak 15 hari, dan umumnya itu 6 hari atau 7 hari. Jadi wanita yang keluar darah selama jadi sedikit 24 jam atau 1 hari 1 malam, kemudian paling banyak 15 hari, pada umumnya 6 hari. Apabila sudah 6 hari atau 7 hari itu sudah mampet, sudah berhenti darah haidnya, berarti wajib mandi. Sahabat-sahabat fatayat yang kami hormati, apabila darah yang keluar itu melebihi dari 15 hari, itu bukan dinamakan darah haid lagi, tapi sudah dinamakan darah istihadah atau darah penyakit. Jadi apabila ada wanita yang terkena darah penyakit atau darah istihadah, atau mengeluarkan darah penyakit atau darah istihadah, tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat atau melaksanakan ibadah adalah wan nifasu dan nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari alat kelamin wanita setelah melahirkan. Nifas itu sedikitnya setetes atau hanya sebentar sekali, kemudian maksimal atau paling banyak yaitu 60 hari, dan pada umumnya 40 hari. Hal-hal yang mewajibkan mandi yang kelima yaitu wan nifasu dan nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari alat kelamin wanita setelah melaksanakan melahirkan atau setelah melahirkan. Lamanya berapa? Darah nifas sedikitnya itu 1 tetes atau hanya sebentar, keluarnya hanya sedikit. Paling banyak berapa atau maksimal berapa? Maksimalnya yaitu 60 hari, dan pada umumnya 40 hari. Jadi setelah 40 hari, apabila orang yang telah melahirkan, kok darah dari kemaluan kita itu sudah bersih, sudah tidak ada yang keluar, berarti kita wajib mandi besar. Dan apabila 40 hari masih ada yang keluar darah, kita menunggu sampai 60 hari. Kalau sudah 60 hari itu berarti sudah batas maksimal, berarti sudah wajib melaksanakan mandi. Seandainya kok 60 hari masih keluar, berarti biasanya atau kebiasaan berarti darah haid atau disambung dengan darah haid. Darah nifas kemudian disambung dengan darah haid. Yang kelima itu wal wiladatu, dan melahirkan. Yang namanya darah wiladah adalah darah yang keluarnya bersamaan dengan keluarnya bayi.
Di sini kita bisa membedakan darah wiladah dan darah nifas. Darah wiladah itu yang bersamaan dengan keluarnya bayi. Kalau yang namanya darah nifas berarti setelah darah wiladah itu. Di sini darah wiladah itu ada perbedaan pendapat. Apabila melahirkan normal maupun melahirkan sesar, ada yang berpendapat apabila melahirkan sesar itu boleh untuk tidak mandi wiladah. Tetapi ada juga yang mewajibkan tetap mandi. Berarti sesuai dengan kemantapan hati kita, mau ambil pendapat yang mewajibkan mandi atau ambil pendapat yang tidak mewajibkan mandi. Dan untuk melahirkan ini ada yang melahirkan masih dalam keadaan daging, belum berbentuk bayi, itu juga tetap mandi wiladah. Kemudian 6 ialah wal mautu, dan mati. Orang yang meninggal dunia wajib dimandikan. Karena kita lahir ke dunia dalam keadaan suci dan meninggal pun juga dalam keadaan suci. Tapi di sini tidak bisa mandi sendiri, pastinya dimandikan oleh saudara-saudara kita. Sahabat-sahabat fatayat yang saya hormati, yang berikutnya yaitu furudul husli isnan atau faslun, yang membahas tentang kewajiban kita dalam mandi besar atau dalam mandi wajib, yaitu ada 2. Yang pertama an-niyatu, dan yang kedua wa ta'mimul badani bil ma'i. An-niyatu yaitu niat. Jadi niat mandi besar itu dilaksanakan bersamaan dengan meratakan air ke seluruh badan. Itu tadi yaitu wa ta'mimul badani bil ma'i, air yang diguyur dari atas sampai ke bawah, kemudian dibarengi dengan niat. Salah satu contoh niat yaitu misalnya niat mandi haid. Nawaitul husla lirafil hadasil akbari anil haidi lillahi ta'ala. Adapun misalnya sebelum mandi itu berwudu, kemudian menyiram dari bagian yang kanan, membaca basmalah, itu adalah merupakan sunnah mandi. Sunnah itu apabila dilaksanakan lebih baik, dan apabila tidak dilaksanakan tidak menjadikan mandi kita tidak sah, tapi mandi kita tetap sah. Sahabat fatayat dimanapun Anda berada, demikianlah tadi sedikit kajian kitab Safinatun Najah dari kami Fatayat NU Ranting Batuanten. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan. Selamat menunaikan ibadah puasa bulan suci Ramadan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tergolong orang-orang yang diampunkan segala dosanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.